Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kamu berada dalam situasi ketika kamu diminta mengorbankan prinsip agama demi diterima orang lain? Ya, mungkin bukan diminta untuk menyembah berhala, tapi diminta untuk ikut arus, diminta diam terhadap yang salah, diminta sedikit saja mengalah pada kebenaran supaya semuanya tetap nyaman. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami ujian seperti itu. Dan jawaban Allah terhadap ujian tersebut diabadikan dalam satu surat pendek yang mungkin kita semua sudah hafal, yaitu surat Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hening Hati. Aku adalah seorang ibu yang sedang mencoba memahami Al-Quran pelan-pelan. Aku bukan ustazah atau ahli tafsir. Jadi nanti kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaianku, aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Namun kalau ada hal baik yang terasa menenangkan atau bermanfaat bagi sahabat, alhamdulillah, semua pujian itu aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat merasa konten ini bermanfaat, like dan subscribe supaya aku makin semangat untuk upload sharing Quran journalingku berikutnya. Yuk, sekarang kita mulai tadaburnya. Sahabat, tahukah kamu bahwa surat Al-Kafirun juga memiliki nama lain? Ada yang menyebutnya sebagai Qul ya ayyuhal kafirun sesuai dengan ayat pertamanya. Namun sebagian ulama juga menyebutnya sebagai surat Al-Ikhlas. Karena surat ini mengajarkan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah. Ini berbeda ya dengan surat Al-Ikhlas yang dimulai dengan Qul huwallahu ahad, yang itu adalah surat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Nah, sekarang mengapa surat ini diturunkan? Ini bermula ketika dakwah Rasulullah SAW semakin berkembang di Mekah. Kaum Quraisy berusaha menghentikan beliau. Mereka menawarkan harta, menawarkan jabatan, menawarkan wanita kepada Rasulullah. Namun semua itu ditolak. Lalu mereka menawarkan sesuatu yang sekilas terdengar sebagai bentuk toleransi. Kurang lebih mereka berkata seperti ini. Wahai Muhammad, sudahlah kita saling toleransi saja. Bagaimana kalau tahun ini kami menyembah Tuhanmu dan tahun depan engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami, jadi saling bergantian. Sekilas terdengar seperti jalan tengah ya, padahal sesungguhnya itu adalah usaha mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan. Maka sebagai jawaban, Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah pernyataan yang sangat tegas, namun tetap penuh kelembutan. Islam mengajarkan toleransi kepada pemeluk agama lain, tetapi Islam tidak pernah mengajarkan kompromi dalam urusan akidah. Di ayat pertama surat Al-Kafirun Allah berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Dalam Al-Quran, kata kafir identik dengan pembangkangan terhadap kebenaran. Pada ayat ini, mereka disebut demikian karena sudah mengajak Rasulullah kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Nah, sahabat, yang dimaksud dengan kafir adalah semua yang tidak beriman pada Allah dan Rasul-Nya, termasuk di sini adalah para ahlul kitab. Namun menariknya, dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah tidak pernah memanggil mereka dengan sebutan, "Hei orang kafir." Beliau tetap memanggil mereka dengan nama atau kedudukannya. Ini mengajarkan kita bahwa memahami istilah dalam Al-Quran itu berbeda dengan adab ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Di ayat kedua Allah berfirman, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Para ulama menjelaskan bahwa kata ma dalam ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama, aku tidak akan menyembah sesembahan kalian. Dan yang kedua, aku tidak akan beribadah dengan cara kalian. Artinya, bukan hanya siapa yang disembah, tetapi cara beribadah pun harus sesuai dengan petunjuk Allah. Lalu di ayat ketiga Allah berfirman, Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Lalu di ayat keempat dan kelima Allah kembali mengulang makna yang hampir sama. Wala ana abidu ma'abatum dan wala antum abiduna ma'abud. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Mengapa Allah mengulanginya? Karena Allah sedang menegaskan mengenai masa lalu dan masa depan. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala pada masa lalu, dan beliau juga tidak akan pernah menyembahnya di masa yang akan datang.
Di sini menjelaskan bahwa surat Al-Kafirun adalah surat yang maknanya kita berlepas dari kesyirikan. Tauhid tidak bisa dicampur dengan kesyirikan. Karena itulah surat Al-Kafirun disebut sebagai salah satu bentuk furqan, yaitu pembatas yang jelas antara yang hak dan yang batil. Nah, pelajaran yang paling menyentuh justru ada di sini. Kalau Rasulullah saja diuji dengan harta, dengan jabatan, dan berbagai tawaran agar meninggalkan kebenaran, maka jangan heran jika kita pun nanti akan diuji. Mungkin bukan dengan berhala, tapi dengan uang, dengan karir, dengan popularitas, dengan kekuasaan, atau hanya sekedar keinginan untuk diterima semua orang. Kadang, godaan terbesar bukanlah melakukan keburukan secara terang-terangan, melainkan perlahan mengorbankan prinsip demi keuntungan dunia. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita untuk tetap lembut kepada sesama manusia, namun tegas terhadap akidah. Kita tetap menghormati orang lain menjalankan ibadah mereka, tapi kita juga tetap menjaga kemurnian ibadah kita hanya kepada Allah. Dan ini adalah makna ayat terakhir di surat Al-Kafirun, yaitu Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah kalimat toleransi, bukan kalimat permusuhan. Ini merupakan penegasan bahwa setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing, dan seorang muslim memilih untuk tetap istiqomah di atas tauhid. Sekarang kita masuk ke keutamaan surat Al-Kafirun. Tidak heran jika Rasulullah sering membaca surat Al-Kafirun dalam sholat-sholat sunnah seperti qobliyah subuh dan sholat sunnah setelah tawaf. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kandungan surat Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Al-Quran. Sekarang kita masuk ke keutamaan surat Al-Kafirun. Tidak heran jika Rasulullah sering membaca surat Al-Kafirun dalam sholat-sholat sunnah seperti misalnya qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan juga sholat sunnah setelah tawaf. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kandungan surat Al-Kafirun itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Kenapa? Karena seperempat bagian dalam Al-Quran menjelaskan mengenai orang kafir. Dan surat Al-Kafirun merangkum pembahasan tentang sikap seorang mukmin terhadap kekafiran dan juga kemurnian tauhid. Aku ingin menutup tadabbur kali ini dengan sebuah doa. Yuk sahabat, mari kita berdoa bersama-sama sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu. Jangan palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Jadikan kami hamba yang lembut kepada sesama manusia, namun tetap teguh menjaga tauhid. Amin Allahumma amin. Sahabat, terima kasih sudah menemani tadabbur hari ini. Kalau video ini bermanfaat, semoga Allah menjadikannya amal jariah untuk kita semua. Amin. Dan kalau Allah masih memberikan umur kepada kita, insya Allah setiap Jumat malam, kita akan kembali bertemu di Hening Hati Jurnal untuk mentadaburi satu surat atau beberapa ayat Al-Quran bersama. Jadikan Jumat malam sebagai waktu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan kembali pulang kepada firman Allah. Sampai bertemu Jumat malam berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.